Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih, seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kembali berjumpa dengan Kak Jenny dan teman-teman kalian dari Kids Prayer GB Sukawarna dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dan kakak berdoa kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sukacita,
ya, dan juga semangat untuk sore hari ini kita sama-sama lagi datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana pelajaran adik-adik hari ini? Bagaimana sekolahnya? Menyenangkan? Ayo tetap belajar dengan tekun ya dan semangat ya. Dan kalau sudah selesai belajar jangan terlalu banyak main game dan nonton televisi ya. Ayo belajar keterampilan-keterampilan yang baru ya. Bantu-bantu mama papa untuk beres-beres ya. Jaga adik dan lain sebagainya. Lakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Tidak hanya game dan nonton televisi ya. Dan tentunya pastinya jangan lupa membaca firman Tuhan ya. Selain banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita ada di tanggal 24 ya. Tanggal 24 Juli. Tidak lama lagi kita akan menutup bulan ini dan kita akan masuk bulan Agustus ya. Nah, kalau bicara Agustus pasti adik-adik ingat ada hari yang sangat penting buat kita semua bangsa Indonesia ya, yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa kita ya. Wah, adik-adik, di bulan Agustus yang akan datang kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun loh ya. Dan dari hari ini sampai 17 Agustus masih ada 24 ya. 24 hari ke depan kita akan bersama-sama ya merayakan ya kemerdekaan bangsa kita. Tentu adik-adik, kali ini suasana perayaan berbeda ya, karena bangsa kita sedang terus bergelut ya mengatasi pandemi yang terjadi, mengatasi berbagai persoalan ekonomi ya dan segala sesuatu yang berlangsung di dunia ini. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus ya. Ada Tuhan Yesus yang beserta kita, ada Tuhan Yesus yang tidak tinggal diam, ada Tuhan Yesus yang menolong ya, menyertai, memampukan kita semua. Amin ya. Karena itu sore hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama ya, ayo kita siapkan hati. Kita mau membuka Alkitab kita ya, sehingga kita mengerti dalam berdoa ya ada tuntunan bagaimana kita menaikkan doa-doa kita. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa, adik-adik ya, papa mama, opa oma, pendengar radio Maestro di tempat masing-masing yang sudah siap. Kita mau menaikkan doa ini bersama-sama, pujian dan penyembahan kita. Dan sebelumnya kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Kau memberikan kami kesempatan lagi bersama dengan adik-adik kami, bersama dengan papa, mama, opa, oma, kami semua dari berbagai kalangan usia. Di tempat manapun kami berada, kami mau mengambil waktu 1 jam ke depan. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami mau menghampiri Engkau di tahta kasih karunia-Mu, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di atas segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami dan bangsa kami. Dan kami mau katakan bahwa Engkau berdaulat, Engkau besar. Dan karena itu Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Urapi dan berkati kami semua ya Bapa, supaya setiap kami membawa pujian yang berkenan kepadamu, persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, demikian juga dengan doa-doa kami, sehingga kami boleh melihat ada terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap, sama-sama katakan amin, haleluya ya. Nah adik-adik, dari September ya tahun lalu, kalau kita melihat ya kepada kalender penanggalan yang digunakan ya oleh bangsa Yahudi, itu menunjukkan 1 tahun yang disebut atau 1 dekade ya, dimulainya 1 dekade ya. Dekade itu berarti periode selama 10 tahun ya. 1 dekade yang baru yang disebut dekadenya Peh ya. Dekade Peh itu digambarkan dengan 1 huruf ya, huruf P itu bentuknya seperti mulut ya, sehingga dikatakan bahwa selama dekade ini penting sekali kita memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita ya, yang keluar dari mulut kita ya. Nah, apakah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberikan semangat ya? Apakah perkataan dari mulut kita perkataan yang benar? Apakah perkataan itu memuliakan Tuhan ya? Apakah itu perkataan iman? Nah, itu penting sekali kita perhatikan ya. Nah, sore hari ini adik-adik ya, karena Amsal mengatakan ya bahwa ya kita ini, hidup kita baik atau tidaknya itu ditentukan perkataan mulut kita ya.
Jadi adik-adik, papa, mama, dan opa, oma, kalau kita mau melihat hari-hari ke depan adalah hari-hari yang baik, ayo kita perhatikan setiap kata-kata kita. Ya, jangan kata-kata negatif, jangan kata-kata yang mengeluh, jangan kata-kata yang pesimis. Ya, perkataan iman. Ya, nah sore hari ini Kak Jenny mau mengajak adik-adik ya masih bersangkutan dengan apa yang dikatakan Mazmur 8 ayat 3 ya yang kita pelajari di minggu-minggu lalu ya, bahwa sedari kita bayi, sedari kita masih ngedot, masih menyusui, Tuhan itu sudah kasih kita kuasa di dalam mulut kita ya. Dengan suara yang Tuhan kasih lewat mulut kita, lewat pujian yang kita keluarkan, kita mengalahkan iblis ya. Nah masalahnya banyak dari kita nggak pakai suara kita buat memuji Tuhan ya, sehingga iblisnya enak-enak aja ya berkeliaran ke sana kemari. Tapi kalau kita ya menaikkan suara kita, memuji Tuhan, memuliakan, kita boleh lihat ya bahwa kerajaan Tuhan datang ya, Tuhan bertahta atas pujian kita, dan kalau Tuhan bertahta maka segala yang baik itu yang akan terjadi ya. Nah adik-adik, kakak mau ajak ya kalian membuka Mazmur 5 ya. Mazmur 5 ayat 4 ya mengatakan bahwa pemazmur ini ya berkata begini ya, bahwa pagi-pagi dia tuh sudah berseru kepada Tuhan adik-adik ya. Pagi-pagi dia sudah berseru ya. Kalau berseru itu bukan manggil hey gitu ya, tapi berseru itu istilahnya dengan suara yang kencang ya, berseru ya. Biasanya kalau kita berseru itu kalau berseru sama seseorang, kalau seseorang itu ada di jarak yang jauh sama kita ya, mungkin di seberang jalan gitu yang cukup lebar ya, kita panggilnya mungkin misalnya siapa namanya Budi ya. Kalau Budi jalan di sebelah kita kan kita paling bilang Bud gitu ya. Tapi kalau di seberang jalan kita gimana panggilnya? Budi gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih adik-adik ya. Jadi Mazmur 5 ayat 4 bilang bahwa dia pagi-pagi udah berseru ya, dia naikkan suara yang nyaring, dia panggil Tuhan ya. Terus apa katanya ya? Ketika dia panggil Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita coba lihat ya, Mazmur 3 ayat 4 ya. Sekarang kita pindah ya, dari Mazmur 5 ayat 4 kita pindah ke Mazmur 3 ayat 4 ya. Hari ini kakak mau ajak kita banyak baca ayat Mazmur ya, supaya kita mengerti ya kenapa dan bagaimana kita harus menggunakan suara kita berseru kepada Tuhan ya. Mazmur 3 ayat 4 di Alkitab kalian mungkin ayat 5 ya. Kita mau sama-sama baca 3, 2, 1. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, tapi gak berhenti, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah ya. Wow adik-adik ya, pemazmur bilang bahwa dengan nyaring, berseru aja udah nyaring ya, gak kayak ngomong biasa, tapi dia tambahin lagi dengan nyaring aku berseru, berarti kencang banget ya. Kenapa ya? Karena dia gambarkan di sini ya, Tuhan ada di gunung yang kudus ya. Kalau ada seseorang yang ada di gunung dan kita mau panggil gimana? Oh pasti suara kita kencang supaya dia mendengar. Demikianlah pemazmur ya. Dia bilang dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan ya, dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Oh adik-adik, ternyata waktu kita berseru kepada Tuhan tidak sia-sia ya, tidak sia-sia ya, walaupun kita harus mengeluarkan suara yang nyaring ya. Karena apa? Firman Tuhan bilang Tuhan menjawab ya. Waktu kita berseru kepada Tuhan, dia tidak berdiam diri, dia menjawab. Wah senang banget ya. Coba kalau kita panggil-panggil orang ya, kita panggil-panggil orangnya diem aja, aduh malas banget ya, bete banget ya. Apalagi kalau kita panggilnya udah sambil nyaring gitu ya, orangnya masih gak dengar, aduh capek ya. Tapi Alkitab bilang ya, menjamin kita kalau kita berseru Tuhan akan jawab ya. Bener gak nih? Yuk kita buka lagi ayat berikutnya ya, Mazmur 17 ayat 6 ya. Mazmur 17 ayat 6, apa yang dikatakan ya? Tadi Mazmur 5 ayat 4 mengatakan ya, Mazmur 3 ayat 4 mengatakan bahwa waktu kita berseru Tuhan menjawab ya. Mazmur 17 ayat 6 kita baca sama-sama ya. Aku berseru kepadamu, kepada Tuhan, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Wow ya, sama nih adik-adik ya, ternyata ayat ini juga bilang waktu kita berseru Tuhan itu menjawab ya. Dahsyat ya. Nah lagi Mazmur 18 ayat 6 ya. Ketika aku dalam kesesakan
ya, lagi apa ya, lagi banyak masalah, merasa sesak dalam tekanan, dalam tindasan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Sampai teriak katanya adik-adik, ya. Terus apa? Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Wah, adik-adik, berarti kalau kita berseru, ya, Tuhan itu dengar. Ya, Tuhan itu dengar. Ya, berarti kita jangan ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan. Ya, karena apa? Dia mendengarkan. Ya, suara kita, seruan kita tidak sia-sia. Ya. Nah, ada lagi nih, Mazmur 22 ayat 5. Ya, Mazmur 22 ayat 5. Ya, kalian mungkin ayat 6 ya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Ya. Wah, ini ada sekelompok orang yang berseru-seru ya, dan ternyata terluput. Ya. Ini nenek moyang bangsa Israel ya, yang mengalami berbagai kesukaran dalam hidup, berbagai tantangan ya, tapi setiap kali mereka berseru katanya apa? Tuhan luputkan mereka ya. Hari-hari ini mungkin ya di rumah adik-adik, papa mama, opa oma, kita semua lagi banyak pergumulan mungkin ya, dengan kondisi-kondisi karena pengaruh pandemi ini dan lain sebagainya ya, belajar di rumah ya, bekerja di rumah dan lain sebagainya ya. Mungkin banyak ya yang membuat kita menjadi tidak nyaman ya, menjadi tertekan ya, menjadi tidak nyaman ya, bahkan tidak jarang mungkin kita merasa merasa istilahnya tidak bersemangat ya. Firman Tuhan bilang kita jangan berdiam diri ya, tapi harus buka mulut berseru kepada Tuhan ya. Karena apa? Waktu kita berseru Tuhan mendengar ya. Nah, buktinya apa? Mazmur 34 ayat 17 ya. Mazmur 34 ayat 17 ya berkata begini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, adik-adik ya, ini jelas sekali mengatakan ya, bahwa ketika kita merasa tertekan ya, kita lagi kesel, lagi bingung, lagi galau, berseru aja sama Tuhan ya. Kenapa? Tuhan dengerin ya. Berserunya gimana Kak? Ya apa yang kamu pengen ceritain sama Tuhan ya. Kamu lagi kesel, kamu lagi galau, kamu lagi takut, kamu lagi cemas, kamu lagi sedih ya, ceritain aja sama Tuhan ya, berseru ya. Orang yang berseru itu berarti bukan dalam keadaan biasa-biasa. Biasanya kalau yang berseru itu apa ya, berarti dia lagi butuh pertolongan ya, ini lagi ngalamin kesesakan. Tuhan bilang dia mau denger loh adik-adik ya. Dan dikatakan apa? Tuhan mau melepaskan ya. Dia bukan cuma denger, dia melepaskan ya. Nah, Mazmur 50 ayat 15 ya, Mazmur 50 ayat 15. Ini Tuhan sendiri yang bilang, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuh ya, Tuhan udah janji kalau kita mau berseru ya, Tuhan akan luputkan kita dari segala yang menyesakan kita ya. Masalahnya banyak dari kita mulutnya ditutup ya, kita nggak berseru, nggak mau berdoa, kita nggak mau memuji Tuhan ya. Di rumah mungkin main game ya, oke, internetan ya, tiktokan, apalagi tuh ya, yang bikin mata kalian terus melotot ke sana, akhirnya mulutnya terkatup ya. Padahal Tuhan pengen kalian itu ya mulutnya terbuka, berseru kepada Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan. Karena apa? Asal kalian mau berseru aja, Tuhan bilang Tuhan akan luputkan ya. Tuhan akan luputkan ya. Mazmur 55 ayat 16 ya. Mazmur 55 ayat 16. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ya. Adik-adik, pemazmur ini sudah berkali-kali ngalamin, makanya dia tulis di sini ya. Bahwa setiap kali dia berseru, Tuhan itu menyelamatkan dia. Apa nih yang adik-adik ingin Tuhan tolong? Berseru aja ya. Mazmur 57 ayat 2 masih ada ya.
Kakak mau tekankan sama kalian betapa ya Tuhan pengen kita berseru ya. Kalau aja kita berseru kepadanya, dia pasti jawab. Dia pasti lepaskan kita dari segala yang bikin kita tertekan ya. Bahkan Mazmur 57 ayat 2 berkata begini, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Wow ya, kadang-kadang kita ngalamin masalah yang kita bingung mesti gimana ya. Tapi Mazmur 57 ayat 2 bilang, kalau aja kita mau berseru kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang akan beresin buat kita ya. Kita nggak usah ngerjain apa-apa, dan memang waktu kita memang nggak bisa ngerjain apa-apa, datang aja sama Tuhan ya, memuji, menyembah, berdoa, tinggikan dia, katanya Tuhan yang beresin. Amin adik-adik. Berapa banyak nih yang mau ya, berapa banyak yang mau ya. Tuhan udah janji kalau kita berseru dia dengar ya. Kalau kita berseru ya dia akan menjawab. Kalau kita berseru dia akan melepaskan dari kesesakan ya. Kalau kita berseru dia akan menyelamatkan. Kalau kita berseru dia akan menyelesaikan ya. Yang kita nggak bisa, yang kita nggak ngerti mesti ngapa-ngapain. Wow adik-adik, luar biasa banget ya. Siapa yang sore hari ini ya mau bersama-sama dengan kakak dan teman-teman kalian berseru bareng-bareng sama Tuhan ya. Kita mau berseru minta Tuhan ya untuk memperhatikan bangsa kita, untuk menolong negara kita ya, keluar dari segala permasalahan yang ada. Karena apa? Tuhan berjanji ya, kalau kita berseru dia jawab, kalau kita berseru dia menolong. Ayo, berapa banyak adik-adik ya, kakak pengen semua yang dengerin siaran ini, adik-adik, papa, mama, opa, oma, sore hari ini kita berseru sama-sama dalam doa. Sore hari ini kita buka mulut kita naikkan pujian dan penyembahan ya. Karena apa? Waktu itu kita memuji dia, kita lagi bikin tahta buat dia ya. Waktu Tuhan bertahta di atas pujian kita, berarti pemerintahannya datang. Kalau pemerintahannya datang, berarti dia mengatur segala sesuatunya. Yang gak beres, yang gak baik ya, Tuhan akan ubahkan ya, jadi indah, jadi baik. Amin adik-adik. Yuk, kalau begitu sore hari ini ya kita sama-sama ya datang ya, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan ya. Kita akan menghampiri dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, karena kita percaya bahwa waktu kita datang kepadanya, dia mendengarkan seruan kita. Haleluya. Shalom adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan, bilang haleluya. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud
Kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau katakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Hanya Engkaulah Tuhan atas negeri kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena firman-Mu berkata bahwa Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu. Saat kami berseru kepadamu, Engkau meluputkan kami dari segala kesesakan kami. Engkau menolong kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau menyelesaikan segala sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan. Segala sesuatu yang tidak bisa Tuhan kami selesaikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan karena itu kami mengatakan sore hari ini, kami semua yang mendengarkan siaran ini, kami bersama-sama datang kepadamu, kami berseru Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu buat bangsa dan negeri kami. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang buat menolong bangsa kami. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, supaya bangsa-bangsa lain di muka bumi melihat kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami, dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saya berdoa ya Tuhan, kami berdoa meminta hikmat Engkau ya Tuhan beri kepada ya Tuhan para pemimpin ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan, agar Engkau ya Tuhan yang selalu memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan kepada para pemimpin di bangsa kami, agar ada ya Tuhan terobosan ya Tuhan ekonomi bangsa kami dapat dipulihkan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan para petani ya Tuhan, nelayan ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Engkau ya Tuhan, atas pangan yang tersedia atas bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk masyarakat agar mereka taat ya Tuhan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga kami berdoa meminta ya Tuhan hikmat-Mu agar terus ditambahkan bagi para pemimpin negeri, agar ada cara-cara yang efektif ya Tuhan untuk dapat mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Hanya di dalam nama Yesus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kegiatan belajaran sudah dimulai kembalikan ya Tuhan. Aku juga mau berdoa buat sekolah-sekolah, buat guru-guru, dan buat semua pelajaran-pelajaran. Ya Tuhan, kami minta sukacita dan semangat yang baru agar kegiatan dapat terus berlangsung dengan baik. Berkati sekolah kami, berkati guru-guru kami dan para orang tua kami ya Tuhan, sehingga segala kebutuhan pengajar dapat terpenuhi. Engkau yang memberikan hikmat berlimpah-limpah kepada kami ya Tuhan. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami memohon ampun terlebih dahulu ya Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi generasi muda, generasi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang bangkitkan generasi yang cinta sama Engkau, generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, generasi yang berjalan dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kau bangkitkan ya Tuhan generasi Yeremia ya Tuhan atas bangsa kami, bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus yang memberikan pengertian, yang memberikan hikmat ya Tuhan kepada generasi muda, agar mereka tahu, mereka bisa paham ya Tuhan tugas dan panggilan mereka ya Bapa. Engkau juga ya Tuhan Yesus yang memberikan gairah ya Bapa, agar mereka bisa bergairah untuk memenuhi panggilan daripada-Mu ya Bapa. Kamu meminta pengurapan, kreativitas, kepintaran atas bangsa kami ya Bapa, agar generasi muda menjadi bagian dari solusi bangsa kami ya Bapa. Generasi muda dipakai oleh bangsa kami, generasi muda membawa Indonesia untuk mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Siapa kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaan.
kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.